Dikit boleh sampean. Kayak sampah ya, makanya tanya Pak Wali Kota aja. Hal-hal itu arahan lain yang sifatnya teknis agar kami bisa menjaga kebersihan Malioboro sebaik-baiknya, karena menurut Nusrat Dalem juga Malioboro masih perlu dibersihkan, perlu lebih baik lagi. Jadi Nusrat Dalem juga menyampaikan bahwa itu slogan-slogannya mungkin di bawah green-greennya Malioboro masih perlu dibersihkan supaya Malioboro jangan sampai kumuh. Itu arahan beliau, karena bagaimana menjaga Malioboro tidak kumuh, kemudian bagaimana ke depan supaya tidak berjubel, katakanlah ada outlet untuk mengurai massa, seperti katakanlah kantor DPRD yang tingkat 1 yang nanti akan dipindah, sehingga nanti kantor DPRD ini bisa menjadi bagian outlet yang mengurai massa di Malioboro. Hal seperti itu yang beliau arahkan pada kami, termasuk bagaimana mengembangkan wilayah selatan. Kami juga aturkan bahwa kami akan membangun wilayah selatan, termasuk terminal Giwangan akan kami kembangkan, kami akan merencanakan secepatnya bagaimana agar bis-bis besar tidak masuk kota, dan bis besar bisa kita tampung di terminal Giwangan, kemudian kita pakai shuttle ke kota. Ya, kami pun juga akan mengembangkan bagaimana taman budaya di Giwangan, kemudian Kota Gede. Kami laporkan bahwa Kota Gede, Giwangan, Embung Giwangan, Taman Budaya Giwangan, kebun binatang itu kan menjadi satu kawasan wisata, destinasi wisata yang perlu kita kembangkan. Ya, saya kira hal seperti itulah arahan-arahan beliau untuk membangun kota. Kemarin kan Satpol PP masih OTT pembuang sampah sembarangan ya Pak. Sampai hari ini. Hukumannya kan kemarin hanya pernyataan Pak, ini apakah dinilai bisa bikin efek jerah atau gimana Pak? Ya, saya memang belum memberikan punishment yang berat-berat ya, termasuk tipiring apa itu belum kita terapkan, karena kan kita sekarang ini mengedukasi. Jadi kalau ada orang buang sampah, memang kalau ketahuan ya kita, kalau buang sampah sembarangan ya kita edukasi, kita bawa ke kantor Satpol PP, kemudian diberikan edukasi, dan kemudian saya minta diantar sampai ke wilayah tempat tinggalnya, kemudian nanti diserahkan sama RT RW setempat dan dibina. Itu yang kita lakukan masih sebatas itu saja, belum sampai ke tipiring, ke proses tipiring dan sebagainya belum. Pak, kalau penutupan TPS kecil yang 31 ini apakah nggak dikhawatirkan menambah orang buang sampah sembarangan gitu Pak? Penutupan sifatnya kan bertahap dan dipelajari satu persatu. Jadi misalkan, oh ini TPS di sini sudah nggak ada masalah, sudah ada penyebabnya, sudah bisa membawa ke depo, sudah baru ditutup gitu. Dan contoh seperti yang kemarin di stasiun Rupeyang, misalkan itu kan kemarin juga saya cek, apakah saya tanya sama RW apakah di sini sudah nggak ada masalah, kalau ini nanti kita tutup buang sampahnya langsung ke tempat depo sudah nggak masalah, ya baru ditutup. Saya kira kita harus satu persatu kita tekuni, memang masalah kecil-kecil harus kita selesaikan. Andong ini kan parkirnya sering belum tentu di tempat-tempat yang sudah pada cekungan-cekungan itu. Nah, kalau nanti parkirnya itu tertib di cekungan-cekungan itu, kita mengkondisikannya di cekungan-cekungan itu kan lebih mudah gitu loh. Makanya tadi ya sedikit disinggung tentang gitu ya, langkah pertama itu ayolah kita tertib, parkir itu ada pada tempatnya, kemudian setelah itu kita nanti mengkondisikan kebersihannya di situ. Tapi menjadi beban pikiran saya, memang saya harus pikirkan pempes keren. Jadi memang itu unik juga, tapi harus dipikirkan. Teman-teman tadi digunakan untuk becaknya, becak motor, jadi lebih banyak tikungan. Makanya itu yang nggak boleh, kan becaknya nanti. Lebih baik, entah itu non pempes atau apa, karena kalau kita pelajari dulu kuda itu kencing berapa satu berapa kali kencing, volumenya berapa, saya akan pelajari.
menyepakati APBD itu agar penyusunan APBD tidak lebih dari bulan Oktober sudah selesai. Nah, tentu kami sebagai kepala daerah baru diingatkan jangan sampai kita itu molor-molor menyusun APBD itu untuk Oktober sudah selesai, sehingga November provinsi selesai, sehingga program-program yang ada di kota atau kabupaten kalau ada yang masih ada kurang-kurangnya, masih ada kesempatan 1 bulan untuk bisa mengakses program provinsi. Kemudian yang berikutnya juga diberikan arahan agar supaya sinkronisasi teknis APBD yang kemudian dievaluasi oleh provinsi itu jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya fundamental. Sedangkan itu hal yang rutin bahwa setiap tahun ada APBD kabupaten kota yang kemudian dievaluasi oleh provinsi, kemudian baru dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Saya kira hal seperti itu supaya tidak sampai ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya fundamental. Nah, hal-hal itu arahan lain yang sifatnya teknis agar kami